Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, terutama nikmat kesempatan yang masih Allah berikan, nikmat waktu, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan awqatuka umruka wa umruka ra'su malika. Waktumu adalah umurmu dan umurmu adalah modal pokokmu. Dan yang perlu kita catat bahwa kesempatan yang Allah berikan pada kita semua menjalani hidup di dunia ini hanya satu kali, tidak ada pengulangan. Jika gagal sekali ini, maka akan gagal selamanya. Modal pokok yang Allah berikan, jangan sampai kita rugi saat nanti dibangkitkan, tapi harus menjadi orang-orang yang beruntung dengan modal yang Allah berikan ini. Maka penting untuk kita memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan, jangan disia-siakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua yang dipanggil dengan panggilan mulia, orang-orang yang beriman. Ittaqullah, perintahnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah. Yang beriman masih diperintahkan untuk bertakwa, karena semata-mata pengakuan iman saja belum cukup untuk mendapatkan tiket masuk surga. Pengakuan iman itu perlu dibuktikan, dan bukti keimanan itu adalah takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, artinya tunjukkanlah ketakwaan yang sesungguhnya, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, meninggalkan semua yang dilarang. Yang dikehendaki Allah bukan melaksanakan sebahagian perintah, sebagaimana barangkali masih ada di antara masyarakat muslim yang hanya mengakui keislamannya dan menjalankan keislaman hanya formalitas saja. Cukup sepekan sekali ibadahnya kalau Jumatan, hari-harinya tidak pernah sholat. Bahkan lebih dari itu, ada yang hanya setahun sekali. Na'udzubillah, bukan itu yang Allah kehendaki. Karena tentu kita tidak mau masuk surga hanya formalitas.
surga itu disediakan untuk mereka yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, yang benar dalam ketakwaannya, melaksanakan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang. Maka Allah perintahkan yang beriman itu untuk menjaga ketakwaan itu. Bukan berarti yang beriman belum bertakwa, tetapi perintah ini untuk meneguhkan, tetaplah bertakwa kalian kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Itulah maknanya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lalu lanjutan firman-Nya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk apa? Untuk esok. Apa yang sudah dilakukan, terutama dari sejak balik kita. Karena sebelum balik, apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi pertanggungjawaban kita, tapi yang akan dihisab itu adalah setelah kita balik. Dari sejak kita balik sampai saat ini, apa yang sudah dilakukan. Untuk apa? Untuk memikirkan nasib kita esok. Dan besok menurut para ulama ahli tafsir yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat, bahkan lebih tepatnya hari kebangkitan. Saat ditiup sangkakala yang kedua kali setelah seluruh makhluk hidup mengalami kematian. 40 tahun setelah tiupan yang pertama, ditiup kembali, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, dijemur dengan terik matahari yang jaraknya hanya 1 mil kata Nabi. 50.000 tahun lamanya menunggu hisab. Belum apa-apa. Itu yang akan kita lalui pada saat dibangkitkan itu, sampai kemudian nanti berujung pada menyeberang di atas jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Jika bisa melewatinya, kita akan masuk surga. Jika tidak, berarti kita jatuh ke dalam neraka. Inilah yang disebut besok itu. Persiapkan dirimu, pikirkan apa yang sudah kamu lakukan untuk besok itu. Walaupun dalam benak kita adalah kejadian yang masih jauh lamanya, tapi Allah menyebut itu besok, setelah hari ini. Karena sejauh apapun dalam benak kita, hari itu pasti akan terjadi dan tidak akan bisa dihindari. Maka seharusnya selalu ada dalam ingatan kita setiap saat bahwa besok saya akan dihisab, besok saya akan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang seperti itulah yang insya Allah hidupnya akan hati-hati, tidak akan sembarangan bicara, tidak akan sembarangan melangkah, tidak akan sembarangan bertindak, karena takut pertanggungjawaban esok hari. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah maha waspada, maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Memberikan catatan pada kita semua bahwa keadilan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Jangan tertipu dengan keadaan di dunia hari ini, karena di dunia tidak ada pengawas yang maha adil, maha waspada, maha teliti, sehingga banyak orang yang berperilaku baik pun tidak mendapatkan balasan atas kebaikannya. Begitu pula sebaliknya, banyak orang-orang yang bertindak jahat, mereka bisa bebas leluasa berkeliaran. Tapi di akhirat itu tidak akan terjadi, sebab Allah itu khabir, maha waspada, maha teliti. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, Allah akan balas. Sekecil apapun kejahatan, Allah akan balas. Itulah maknanya. Allah mengakhiri firman-Nya di ayat tersebut, khabirun bima ta'malun. Jangan macam-macam. Kira-kira seperti itu. Dan intinya, pesan utamanya dari ayat ini adalah jangan sia-siakan kesempatan, dan selalu evaluasi apa yang sudah dilakukan untuk esok hari, untuk melengkapi
pesan yang Allah sampaikan di ayat ini, perlu juga kita mengingat apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Rasul mengingatkan kita, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk melakukan amal kebaikan karena 7 perkara, atau sebelum datangnya 7 perkara. Dalam sabdanya ini Nabi memberikan gambaran pada kita bahwa orang yang suka menunda-nunda kebaikan seolah masih punya kesempatan yang panjang, hakikatnya mereka tidak menantikan kecuali 7 kondisi yang justru pada saat kondisi itu datang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bersegeralah, kata Nabi, sebelum datang 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsian. Yang pertama, tidaklah kalian menantikan kecuali yang kalian nantikan itu adalah faqran munsian, kepakiran yang melupakan. Satu kondisi yang menghalangi orang berbuat kebaikan adalah kepakiran. Jika kepakirannya tidak disertai keimanan yang kuat, maka banyak orang dengan alasan kepakirannya menutupi kemalasannya untuk melakukan ibadah. Alasan untuk mencari sesuap nasi saja, meninggalkan sholat dan ibadah lainnya. Kewajibannya sebagai hamba Allah dilupakan dengan alasan kepakiran. Jangan sampai itu terjadi. Mau sampai kapan terus menunggu atas dasar alasan kepakiran itu, lalu tidak berubah menjadi hamba Allah yang taat? Ini yang pertama, kata Nabi, kepakiran yang melupakan. Au ginan mutghiyan, atau yang kedua, kalian selalu menunda-nunda kebaikan itu. Mungkin yang kalian tunggu itu adalah kekayaan yang menyesatkan. Jika kondisi fakir membuat manusia lupa diri, punya alasan seolah-olah di hadapan Allah kenapa tidak beribadah, seakan-akan akan diterima alasan kepakirannya itu nanti di hadapan Allah. Saya nggak sholat karena susah saya cari makan, tidak akan diterima. Tetapi juga ada kondisi lain, ketika orang itu diberi kekayaan, lupa diri, seakan-akan bukan Allah yang memberikan, sehingga orang-orang yang merasa punya kemampuan dengan materinya, dengan hartanya, menganggap seakan-akan untuk apa saya ibadah, nggak merasa penting beribadah, merasa bisa melakukan segalanya dengan hartanya. Inilah ginan mutghiyan, kekayaan yang menyesatkan jika semuanya tidak dilandasi dengan keimanan. Atau yang ketiga, kata Nabi, yang kalian tunggu itu adalah au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak tubuh, yang merusak badan. Maka jangan menunggu itu. Selagi mata masih tajam untuk melihat, selagi mata kita masih bisa melihat huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, jangan malas untuk membacanya. Selagi kaki masih bisa berjalan dengan baik, jangan malas untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah. Selagi tangan ini masih bisa digunakan tanpa bantuan siapapun, jangan malas untuk berbuat kebaikan. Sebab ketika sakit sudah datang, banyak orang yang menginginkan berbuat baik, tapi matanya sudah tidak bisa melihat, kakinya sudah tidak bisa berjalan, tangannya sudah tidak bisa beraktivitas. Apa yang bisa dilakukan? Atau yang keempat, kata Rasulullah, yang kalian nantikan itu au haraman mufadnidan, atau yang kalian tunggu sehingga selalu menunda-nunda kebaikan itu adalah keadaan tua yang melemahkan. Mereka yang masih muda selalu saja menunda kebaikan, seakan-akan punya garansi bahwa dia akan menjalani masa tua. Padahal siapapun yang hari ini muda, tidak ada jaminan dia memiliki masa tua, karena usia itu misteri, rahasia Allah.
Dan tidak ada jaminan bahwa orang yang hidup sampai tua, di akhir usia tuanya dia akan berubah menjadi orang baik. Tidak ada jaminan itu. Maka kalau ingin menjadi orang baik, jadilah orang baik dari selagi muda. Tidak perlu menunggu tua. Kenapa? Karena kondisi tua itu melemahkan. Betapapun ingin berbuat kebaikan, bukankah tenaganya sudah lemah? Kondisinya tidak seperti saat dia muda, tenaganya masih kuat. Kesempatan itu lebih banyak pada saat muda daripada saat tua, walaupun tidak ada tercelanya jika ada orang tua yang mungkin diberi kesempatan tobatnya di usia tua. Allah Maha tahu segalanya. Atau yang kelima, kata Nabi, yang kalian tunggu itu adalah au mautan mujhizan, atau kematian yang mengejutkan. Karena malaikat maut tidak pernah memberikan pemberitahuan. Semua yang meninggal hari ini tidak pernah mengira kemarin bahwa hari ini dia akan mengakhiri hidupnya. Atau yang keenam, yang kalian tunggu, kata Nabi, awid dajjal, atau kalian selalu menunda kebaikan itu menunggu datangnya Dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar. Jika itu yang kalian nantikan, itulah perkara gaib yang paling ditakutkan. Kenapa? Sebab setiap nabi yang diutus Allah semuanya memperingatkan umatnya akan Dajjal. Dan aku, kata Rasul, adalah nabi terakhir, dan kalian adalah umat akhir zaman. Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jika aku masih hidup, kata Rasul, aku yang akan membela kalian. Tapi jika aku sudah tidak ada lagi, maka hanya kalianlah masing-masing yang akan menyelamatkan diri kalian, dan Allah yang akan menjadi khalifah untuk menjaga kalian. Artinya jangan jauh dari Allah kalau ingin terlindungi dari fitnah Dajjal. Dan yang ketujuh, terakhir, awisa'ah, atau kalian menunggu datangnya kiamat. Fasa'atu adha wa amar, maka kiamat kondisi yang jauh lebih menakutkan dan mengerikan. Artinya ketika kalian nanti 7 kondisi ini, seakan setelah itu bisa berbuat kebaikan, itu mustahil adanya. Apalagi jika kamu baru sadar itu saat dibangkitkan, baru ingin berbuat kebaikan, tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan orang-orang kafir minta dikembalikan lagi ke dunia, ingin berbuat baik. Tentu itu hal yang mustahil adanya. Hari ini, saat ini, kesempatan itu masih ada. Jika kita menyesali sesuatu yang dianggap buruk, masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu, maka jangan sia-siakan. Semoga Allah beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri agar akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.